Hai, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana biar saudara ketika ujian proposal skripsinya dapat berjalan dengan lancar. Nah, biasanya pada bulan-bulan ini itu mahasiswa akan dihadapkan dengan persiapan untuk melakukan ujian seminar proposal. Dalam hal ini adalah seminar proposal yang kemudian ketika nanti mereka lulus atau dinyatakan lulus dalam seminar proposal, kemudian mereka harus lanjut untuk melakukan penelitian dan kemudian mereka juga harus mempersiapkan untuk melakukan ujian skripsi. Nah, dalam video kali ini saya akan memberikan kurang lebih 7 tips untuk menghadapi seminar proposal, di mana nanti ketika nanti saudara seminar proposal itu dijamin presentasinya itu dapat berjalan dengan lancar. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan jangan lupa juga komen ya kalau ada kira-kira video-video yang berkaitan dengan dunia pendidikan atau dunia skripsi ataupun dunia mahasiswa yang bisa saya buatkan. Nah, di dalam kita melakukan seminar proposal, sebenarnya yang harus diperhatikan itu adalah kita membuat proposal itu kan hanya cuma dari bab 1 sampai bab 3. Jadi tidak sebenarnya begitu banyak ya. Mungkin sebagian besar mahasiswa berpikirnya adalah ini adalah momok pertama yang mereka harus hadapi. Jadi seminar proposal itu adalah langkah pertama saudara untuk bisa menulis ke bab berikutnya tatkala kalau saudara sudah dinyatakan lulus untuk kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Jadi ini adalah tahapan pertama saudara akan diuji oleh dosen penguji ya yang berkaitan dengan seminar proposal saudara. Nah, apa saja hal yang harus saudara persiapkan dalam menghadapi seminar proposal agar seminar saudara itu dapat berjalan dengan lancar? Yang pertama, pahami dulu materi yang akan dipresentasikan. Ini penting karena kalau saudara yang membuat proposal skripsinya, maka tentunya saudara paham betul isi di dalam proposal tersebut. Jadi, kita tidak perlu harus menampilkan semua bahan yang ada di dalam proposal skripsi itu, ya. Ini adalah sesuatu hal yang harus saudara juga hindari ketika saudara tidak menguasai materi yang ada di dalam proposal tersebut. Jangan ditampilkan di dalam presentasi atau PPT-nya. Jadi pahami materi yang akan saudara presentasikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda bisa memprediksi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul. Nah, pada video saya yang sebelumnya itu sudah ada terkait dengan pertanyaan umum yang biasanya ditanyakan oleh dosen-dosen penguji. Nah, di situ Anda bisa mempelajarinya. Namun, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain yang lebih spesifik. Nah, tentunya saya tidak bisa merangkum satu atau berbagai macam jurusan ya, tetapi yang umumnya seringkali ditanyakan itu adalah yang sudah pernah saya upload di salah satu video saya. Jadi Anda bisa memprediksi atau memperkirakan pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul atau yang diajukan oleh dosen penguji, atau bahkan di dalam seminar proposal di berbagai universitas itu juga ada audiensnya ya, ada audiensnya. Tujuannya adalah salah satu biar mahasiswa itu sebagai audiens ya, mahasiswa itu bertanya kepada si mahasiswa yang menulis proposal tersebut ya, biar dia mungkin punya gambaran ketika nanti dia melakukan proposal, dia akan mendapatkan pengalaman seperti yang sudah saudara lakukan. Itu ya. Kemudian yang ketiga, buatlah presentasi secara jelas ya. Jadi secara jelas, padat, dan menarik. Jangan membuat sesuatu yang membuat baik itu dosen penguji maupun audiens itu lebih merasa bosan. Nah, sehingga yang tadinya
mau diluluskan kemudian tidak diluluskan. Nah, itu mungkin salah satunya bahan presentasi atau presentasi yang disampaikan itu terlalu monoton atau terlalu berbelit-belit. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tampilkan sesuatu yang memang saudara kuasai. Jangan sampai timbul pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan ataupun nanti yang bisa membuat saudara itu di dalam seminar proposalnya menjadi tidak lulus. Kemudian ini yang tips yang keempat yang tidak kalah pentingnya itu adalah latihan presentasi secara rutin. Nah, kita bisa latihan secara mandiri ataupun meminta teman sekelas ataupun teman-teman yang lain ketika kita melakukan presentasi. Kalau saudara mau melakukan latihan secara mandiri, presentasi secara mandiri, Anda bisa lakukan di depan kaca. Ya, itu untuk mengetahui seberapa besar atau seberapa jauh saudara mengetahui materi yang saudara akan sampaikan. Jadi gunakan body language ketika nanti saudara presentasi, kemudian tampil secara maksimal, tidak perlu harus takut atau grogi. Saya kira kalau grogi ataupun takut itu sesuatu hal yang normal ya. Jadi bahkan sampai yang dosen-dosen pun itu juga kadang mengalami kendala ataupun mengalami grogi ketika tampil di depan umum. Nah, itu suatu hal yang normal. Jadi Anda tidak perlu takut kalau menghadapi dosen penguji. Kemudian yang kelima ini mungkin terlihat santai, tapi ini juga tidak kalah penting untuk merefresh otak saudara ya, atau otak kita. Jadi tips yang kelima ini adalah ambil waktu ya untuk sejenak untuk menyegarkan otak ataupun badan ya. Banyak aktivitas yang Anda lakukan ya, bisa menonton ataupun main game yang lagi ngetren sekarang ataupun yang lain lah semacam itu yang membuat saudara itu bisa merefresh otak karena nanti waktunya sudah, saya harus seminar proposal, kemudian antara lulus dan tidak itu kan di dalam benak mahasiswa biasanya semacam itu. Jadi ambillah waktu, jangan juga terlalu ini ya, jangan juga terlalu fokus ya, sedikit atau fokus kepada proposal yang akan atau sidang proposal yang akan saudara hadapi, tetapi ambillah waktu luang ya untuk bisa merefresh otak saudara atau badan saudara. Kemudian yang terpenting itu kalau tips yang keenam adalah kita harus siap mental dan fisik ya, jangan sampai mungkin kalau di sebagian mahasiswa ini sangat penting ya, karena mereka mungkin baru mengalami hal yang belum pernah mereka alami, kemudian dihadapkan pada situasi mereka harus lulus gitu ya, karena kalau tidak lulus itu kan bisa malu ke temannya atau ke orang tuanya semacam itu. Jadi kuatkan atau siapkan mental maupun fisik saudara ketika nanti menghadapi ujian proposal. Karena ini penting, jangan sampai ketika saudara nanti ketika saudara menghadapi ujian proposal itu ada kendala, misalnya kesehatan saudara terganggu atau kemudian mentalnya juga terganggu. Banyak loh kejadian-kejadian yang sebelum masuk ke ruang sidang itu ada yang sudah grogi duluan ya, misalnya dia ke kamar mandi terus, atau bahkan yang pingsan duluan ada. Ya, ada yang pingsan duluan. Tetapi yang kebanyakan adalah pingsan itu setelah mendengarkan hasil di ruang sidang kalau misalnya tidak dinyatakan lulus. Kebanyakan seperti itu. Kemudian tips yang ketujuh atau tips yang terakhir adalah setelah saudara melakukan persiapan dari tips pertama sampai tips yang keenam, tentunya ya jangan lupa untuk berdoa. Karena ini penting sekali untuk menentukan jalan kesuksesan saudara atau bisa dinyatakan lulus di dalam sebuah ujian proposal ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa seminar proposal itu yang menentukan menarik atau tidaknya Anda membawakan materi yang saudara persiapkan itu tergantung dari bagaimana saudara
menyiapkan presentasinya ya. Jadi ini yang saya berikan ini biar presentasinya itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, saya kira itu saja. Nanti kita bisa ketemu pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa ya, kalau ada misalnya video-video yang perlu saya buatkan berkaitan dengan dunia skripsi ataupun dunia mahasiswa, Anda bisa komen di link yang di komentar. Terima kasih. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.